Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 izin memaparkan materi tentang sifat-sifat sederhana grup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triana Rizka Asabila dan NPM 105. Perkenalkan, nama saya Nuzla Novidanif dengan NPM 082. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aini dengan NPM 078. Perkenalkan, saya Dipa Ayu Fauziah dengan NPM 051. Perkenalkan, saya Vita Eftina dengan NPM 028. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vita. Nomor 1, misal Z sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan penjumlahan modulo 7 adalah suatu grup. Carilah X, Y elemen Z yang memenuhi 6 plus X sama dengan 2 dan Y plus 5 sama dengan 1. Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu mencari inverse dari 6. Inverse dari 6 di mana 6 plus 6 inverse sama dengan 0. 1 plus 6 plus 6 inverse sama dengan 1 plus 0, karena 1 plus 6 dalam modulo 7 sama dengan 0, maka 0 plus 6 inverse sama dengan 1, maka 6 inverse sama dengan 1. Diperoleh inverse dari 6 adalah 1, maka kedua ruas dari persamaan pertama ditambah 1. 6 plus X sama dengan 2, 6 plus X plus 1 sama dengan 2 plus 1. Karena 6 plus 1 dalam modulo 7 sama dengan 0, maka 0 plus X sama dengan 3, sehingga X sama dengan 3. Selanjutnya mencari inverse dari 5. 5 plus 5 inverse sama dengan 0. 2 plus 5 plus 5 inverse sama dengan 2 plus 0. 2 plus 5 dalam modulo 7 sama dengan 0, sehingga 0 plus 5 inverse sama dengan 2, 5 inverse sama dengan 2. Diperoleh inverse dari 5 adalah 2, maka kedua ruas dari persamaan kedua ditambah 2. Y plus 5 sama dengan 1. Y plus 5 plus 2 sama dengan 1 plus 2. 5 plus 2 dalam modulo 7 sama dengan 0, sehingga Y plus 0 sama dengan 3, Y sama dengan 3. Maka X, Y elemen Z yang memenuhi adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 3. Untuk latihan soal nomor 2, jika A dan B dua unsur sebarang dari suatu grup abelian, buktikan bahwa untuk sebarang bilangan kuadrat N berlaku AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Untuk penyelesaiannya, misal G suatu grup abelian dan akan dibuktikan bahwa untuk sembarang setiap A, B elemen G dan sembarang bilangan bulat N berlaku AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Karena N sembarang bilangan bulat, maka N dapat dipandang dalam 3 keadaan, yaitu keadaan yang pertama, jika N sama dengan 0, maka AB pangkat 0 sama dengan A pangkat 0, B pangkat 0. Kita gunakan definisi 1, yaitu A pangkat 0 sama dengan E. Maka menjadi E sama dengan E dikali E. Sama dengan E sama dengan E. Sehingga AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Keadaan kedua, jika N suatu bilangan positif, maka AB pangkat N sama dengan AB dikali AB dikali AB hingga AB dengan N faktor. Maka kita gunakan sifat asosiatif menjadi AB pangkat N sama dengan A dikali BA dikali BA dikali BA hingga BA dikali B. Selanjutnya kita gunakan sifat komutatif untuk mengubah urutannya menjadi AB pangkat N sama dengan A dikali AB dikali AB dikali AB hingga AB dikali B. Kita ulangi dua sifat itu hingga kita temukan AB pangkat N sama dengan A dikali A dikali A hingga A dengan N faktor dikali B dikali B dikali B hingga B dengan N faktor. Maka dibuktikan bahwa AB pangkat N sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Keadaan ketiga, jika N suatu bilangan bulat negatif, dengan misalkan N sama dengan min T untuk suatu bilangan bulat positif T, maka AB pangkat N sama dengan AB pangkat min T. Kita kalikan hingga menjadi AB pangkat N sama dengan AB pangkat min 1 pangkat T. Selanjutnya kita gunakan teorema kedua, yaitu AB pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1. Maka menjadi AB pangkat N sama dengan B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1 dipangkatkan T. Lalu kita misalkan B pangkat min 1 sama dengan B dan A pangkat min 1 sama dengan Q menjadi AB pangkat N sama dengan PQ pangkat T.
Maka PQ pangkat T sama dengan PQ dikali PQ dikali PQ hingga PQ dengan N faktor. Kita gunakan sifat asosiatif menjadi PQ pangkat T sama dengan P dikali QP dikali QP dikali QP hingga QP kali Q. Lalu kita ubah urutannya menjadi PQ pangkat T sama dengan P dikali PQ dikali PQ dikali PQ hingga PQ dikali Q. Kita ulangi dua sifat di atas hingga kita temukan PQ pangkat T sama dengan P kali P kali P sampai dengan P dikali Q kali Q kali Q sampai dengan Q. Kita temukan PQ pangkat T sama dengan P pangkat T dikali Q pangkat T. Selanjutnya kita kembalikan, kita ubah ke bentuk awal yang tadi, yaitu PQ pangkat T sama dengan B pangkat min 1 pangkat T dikali A pangkat min 1 dipangkatkan T. Menjadi PQ pangkat T sama dengan B pangkat min T dikali A pangkat min T. Nah, dari sana kita gunakan kembali teorema 2, yaitu AB pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1 dikali A pangkat min 1 menjadi PQ pangkat T sama dengan B pangkat min T dikali A pangkat min T. Lalu kita kembalikan ke permisalan yang awal tadi, N sama dengan min T menjadi PQ pangkat T sama dengan B pangkat N dikali A pangkat N. Maka terbukti bahwa G adalah suatu grup abelian. Selanjutnya untuk latihan soal yang nomor 3, yaitu jika inverse setiap elemen grup adalah elemen itu sendiri, buktikan grup itu komutatif. Misalkan G suatu grup dan setiap A adalah elemen G. A inverse sama dengan A. Akan dibuktikan bahwa G suatu grup komutatif. Kita ambil sembarang setiap A dan B elemen G, maka A inverse sama dengan A dan B inverse sama dengan B, serta AB elemen G. AB inverse sama dengan AB akan dijadikan menjadi B inverse A inverse sama dengan AB, menghasilkan BA sama dengan AB, sehingga terbukti bahwa G merupakan suatu grup komutatif. Untuk soal yang selanjutnya, misalkan G suatu grup dan untuk 3 bilangan bulat berurutan dari M, berlaku AB dipangkatkan dengan M sama dengan A pangkat M, B pangkat M, untuk semua A, B merupakan elemen dari G. Buktikan bahwa G komutatif. Jadi, pada soal tertera untuk 3 bilangan bulat berurutan dari M. 3 bilangan bulat berurutan tersebut adalah M, M plus 1, dan M plus 2. Sehingga pada pernyataan AB dipangkatkan M sama dengan A pangkat M, B pangkat M, akan kita ganti M tersebut dengan 3 bilangan bulat berurutan tadi, yaitu M, M plus 1, dan M plus 2. Sehingga kita dapatkan 3 persamaan seperti berikut. Sedemikian sehingga AB dipangkatkan dengan M plus 2 sama dengan A pangkat M plus 2 kali B pangkat M plus 2. Persamaan berikut dapat kita jabarkan menjadi AB dipangkatkan M plus 1 kali AB sama dengan A pangkat M plus 1 kali A dikalikan dengan B pangkat M plus 1 kali B. Dapat kita lihat pada bagian berikut, AB dipangkatkan dengan M plus 1 itu sama dengan A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti berikut. A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1 kali AB sama dengan A pangkat M plus 1 kali A dikalikan dengan B pangkat M plus 1 kali B. Selanjutnya, dapat kita lihat di kedua ruas sama-sama memiliki unsur A pangkat M plus 1 kali B. Sehingga kedua ruas kita bagi dengan A pangkat M plus 1 kali B. Sehingga kita mendapatkan B pangkat M plus 1 kali A sama dengan A kali B pangkat M plus 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan A pangkat M, sehingga kita dapatkan persamaan seperti berikut. Selanjutnya, pada bagian ini kita lihat B pangkat M plus 1 itu sama dengan B pangkat M kali B. Begitu juga dengan bagian ini, A pangkat M kali A itu sama dengan A pangkat M plus 1. Sehingga kita dapatkan persamaan A pangkat M kali B pangkat M kali B kali A sama dengan A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1. Kemudian, pada bagian ini, A pangkat M kali B pangkat M itu sama dengan A
B dipangkatkan dengan M. Begitu pula dengan ruas kanan, A pangkat M plus 1 kali B pangkat M plus 1 itu sama dengan AB dipangkatkan dengan M plus 1. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti berikut. Selanjutnya, pada ruas kanan dapat kita lihat AB dipangkatkan M plus 1 itu sama dengan AB dipangkatkan M dikalikan dengan AB. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti berikut. Kemudian, kedua ruas sama-sama memiliki unsur AB dipangkatkan dengan M, sehingga kita akan bagi kedua ruas dengan AB dipangkatkan dengan M, sehingga kita peroleh BA sama dengan AB. Sehingga terbukti bahwa G merupakan suatu grup abelian. Jika G suatu grup dan untuk X, Y, elemen dari G berlaku X inverse Y, X sama dengan Y inverse dan Y inverse X, Y sama dengan X inverse, buktikan bahwa X pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 sama dengan E. Untuk penyelesaiannya, karena Y inverse X, Y sama dengan X inverse, maka Y inverse X, Y sama dengan X inverse, yaitu Y inverse X, Y dikalikan dengan Y inverse sama dengan X inverse dikalikan dengan Y inverse. Nah, untuk X, karena kedua ruas dengan Y inverse, maka menghasilkan X sama dengan X inverse Y inverse. Dan substitusikan ke X inverse X sama dengan Y inverse, dan menghasilkan X sama dengan X inverse Y kuadrat, dan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Karena X inverse YX sama dengan Y inverse, maka X inverse YX sama dengan Y inverse. Kalikan kedua ruas dengan X inverse. Dan menghasilkan yaitu Y sama dengan Y inverse X inverse. Substitusikan ke Y inverse XY sama dengan X inverse. Menghasilkan Y sama dengan Y inverse XS. Dan setelah itu substitusikan ke X sama dengan X inverse Y inverse, itu Y sama dengan Y inverse X inverse Y inverse X inverse Y inverse. Setelah itu Y inverse sama dengan E, dan menghasilkan Y sama dengan Y pangkat min 2 sama dengan X pangkat min 2 Y. Setelah itu inverskan kedua ruas, jadi Y inverse sama dengan Y pangkat min 2 X pangkat min 2 Y inverse. Dan menghasilkan Y inverse sama dengan Y inverse X pangkat 2 Y pangkat 2. Setelah itu kalikan kedua ruas dengan Y, dan menghasilkan Y inverse sama dengan Y dikalikan dengan Y inverse kali X kuadrat Y kuadrat, dan menghasilkan E sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Karena X kuadrat Y kuadrat sama dengan E dan X kuadrat sama dengan Y kuadrat, maka X pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 sama dengan E. Jadi terbukti bahwa pada suatu huruf G dengan X, Y, elemen G berlaku X inverse Y, X sama dengan Y inverse dan Y inverse X, Y sama dengan X inverse. Maka X pangkat 4 sama dengan Y pangkat 4 sama dengan E. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.